Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau melakukan presentasi mengenai pengantar rangkaian digital. Nah, sebelum saya memperkenalkan nama, kita harus mengetahui dulu sejarah rangkaian elektronika atau rangkaian digital ini. Nah, sejarah dalam elektronika digital diawali sejak manusia mengenal perhitungan atau komputasi. Bilangan dasar 1, 2, dan seterusnya merupakan digit-digit bilangan. Sejak orang mulai menggunakan simpoa atau abcus dan nitier dengan mistar hitung atau geser yang berlanjut dengan penemuan Pascal dengan mesin hitungnya. Perkembangan teknologi berjalan dengan pesat setelah Jack Ward pada tahun 1801 menggunakan kartu berlubang dan Babbage 1833 dengan mesin hitung kalkulator yang dapat menghitung operasi aritmatik secara otomatis. Perkembangan ini terus berlanjut dengan dibuatnya komputer elektronik generasi pertama pada tahun 1950 dan komputer generasi kedua pada tahun 1960 dan sekarang digunakan teknologi Pentium 5. Penggunaan teknik digital selain dalam mesin hitung dan komputer banyak pula dalam mesin kontrol atau sistem pengaturan lain yang sifatnya otomatis, sehingga teknik digital ini tidak hanya digunakan dalam mesin hitung, melainkan banyak lainnya, seperti pada mesin penjualan karcis, mesin telepon, otomatis, dan sejenisnya. Nah, rangkaian dasar dalam teknik digital digunakan komponen yang sesuai perkembangan dewasa ini, namun pada prinsipnya tetap menggunakan teknologi transistor dan teknologi semikonduktor. Pada prinsipnya teknologi digital ini dipilih dan dikembangkan karena teknologi yang sederhana, yaitu hanya ada dan tidak ada 0 dan 1, sehingga dalam transmitter dimanfaatkan sifatnya dalam keadaan saturasi jenuh atau on dan tidak saturasi mati atau off. Sedangkan teknologi yang digunakan dalam rangkaian terintegritas yang akan digunakan dalam teknik digital ada berbagai macam, tergantung rangkaian yang terdapat dalamnya. Terdapat teknologi RTL, DTL, TTL, ECL, dan MOS. Teknologi ini masing-masing mempunyai keunggulan, antara lain jenis IC TTL dapat digunakan untuk memperoleh kecepatan yang tinggi. Sedangkan jenis MOS digunakan untuk penghematan daya karena menggunakan daya jenis MOS kecil. Nah, kita lanjut ke perkenalan diri saya. Nah, perkenalkan, nama saya Andika dengan NPM 20 40 30 20 44. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi awal, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah rangkaian digital, yaitu konsep dasar pengantar rangkaian digital. Nah, seperti ini. Pengantar perancangan digital. Pendahuluan. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Digit juga merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Atau itu bisa disebut dengan bilangan biner. Yang seperti kita lihat pada switch pada lampu 0 dan 1 atau off dan on. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit dalam digital besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tapi dinyatakan dalam simbol digit. Nah, bila diskrit ada berbeda atau terpisah, jadi data diskrit mengacu pada jenis data konduktif. Jadi diskrit adalah data yang sifatnya terputus-putus nilainya, bukan merupakan pecahan. Contoh data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh diskrit, tapi saya tidak menyantumkannya di sini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, jam dan menit, kadang-kadang second. Juga nilai H itu berubah secara kontinu, tetapi dalam langkah parameter atau detik. Dengan kata lain,
Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah discrete dibandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Nah, kita bisa lihat representasi datanya. Yang analog itu mempunyai sinyal yang kontinu atau dia terus-menerus. Sedangkan distrik dia muncul per detik kayak titik-titik gitu. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar yang ada di PPT. Nah, seperti ini. Sinyal kontinu dia terus-menerus secara terus-menerus atau sambung menyambung. Sedangkan sinyal diskrit adalah garis putus-putus. Ini seperti ini. Sinyal digital atau sinyal diskrit juga bisa disebut. Ini adalah contoh sinyal analog atau yang biasa disebut dengan sinyal kontinu atau sinyal diskrit sinyal digital yang biasa disebut sinyal diskrit atau yang putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke perbedaan analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data sinyal. Kuantitas analog mempunyai nilai-nilai kontinu. Analog adalah sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan yang sebanding dengan nilai kuantitas. Nah, sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilai berubah secara ekstrim, naik turun secara drastis. Nah, kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai diskrit. Nah, digital ini kuantitas yang dilantangkannya dengan ketidaksebandingan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan diskrit. Nah, ini kita bisa lihat kuantitas digital dan analog. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh dari temperatur suhu serta waktunya. Nah, sinyal digital atau sinyal digital kita bisa lihat adalah garisnya menyambung terus sampai sini. Dia tidak terputus dalam jangka waktu 12 hari. 12 hari atau 12 hari. Nah, sedangkan analog dia terputus-putus atau menjadi titik-titik seperti ini. Menjadi dia tiang-tiang. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini adalah kurva yang sama, tapi dengan kuantitas yang berbeda. Ya, ini digital, sedangkan ini analog. Nah, grafik sebuah kuantitas analog suhu dan waktu. Nah, itu waktu yang di bawah nih waktu, sedangkan temperatur suhunya ini ada di garis ini. Garis yang ini. Nah, nilai sampling melambangkan kuantitasi dari kuantitas analog. Setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat didigitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari urutan 1 dan 0. Nah, kita bisa melihat proses sistem elektronika analog yang terjadi pada mic dan pengeras suara. Nah, dari analogi ini kita bisa mendapat kesimpulan yaitu suara yang kita dekatkan kepada mic akan mengalir atau diproses melewati kabel lalu menjadi audio signal lalu diteruskan ke amplifier atau ampli. Nah, sehingga menjadi audio signal amplified audio signal, dan sehingga menjadilah suara yang sangat keras. Nah, itu adalah sebuah sistem yang orang banyak penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan atau suaranya kayak diperbesar gitu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan sistem elektronika digital dia melalui banyak proses atau sistem diskrit. Nah, sistem elektronika digital itu kadang melalui CD drive. Ini contohnya melalui CD drive. Nah, ini adalah kode digital data 101100111101. Nah, sinyalnya seperti ini. Kita bisa lihat, lalu dia di digital
menuju di konverter, melalui konverter dari digital menuju analog. Nah, sehingga dia menjadi grafik seperti ini, menjadi analog reproduction of music audio signal. Lalu masuk lagi ke amplifier sehingga menjadi suara yang lebih keras. Nah, seperti itu. Compact disc atau CD merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem. CD ini menggunakan dua sistem. Pertama sistem digital, kedua sistem analog. Nah, seperti itu. Nah, keunggulan digital. Karena sistem digital ini lebih mudah digunakan dan lebih simpel. Nah, dia memiliki beberapa keunggulan. Nah, seperti mudah dirancang hanya dengan switch, lalu informasi mudah disimpan. Nah, ketelitiannya lebih daripada sinyal analog. Nah, mudah diprogram ulang, tahan derau dan gangguan. Dimensi komponennya makin kecil semakin orang mulai cenderung mendigitalkan sistem-sistem elektronika. Nah, jadi semakin mudah di sistem digital dibanding dengan sistem analog, maka orang-orang cenderung menggunakan sistem digital dibanding sistem analog. Karena menurut saya sistem analog agak susah digunakan karena terlalu ketelitiannya yang sangat sulit ditemukan seperti itu. Sedangkan digital kita hanya melihat di layar angka-angkanya sehingga mendapatkan ketelitian yang sangat teliti. Nah, ini adalah contoh signal value analog digital seperti ini serta digital signal. Nah, seperti ini. Nah, sinyal analog memiliki jumlah kemungkinan nilai amplitude yang tak terhingga, sedangkan sinyal digital memiliki jumlah kemungkinan nilai amplitude yang tak terhingga. Amplitude yang terhingga untuk sinyal digital. Oke, kita lanjutkan. Nah, kerugian sistem digital. Sistem digital juga mempunyai beberapa kerugian dibanding sistem analog. Bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lainnya adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim melalui dan kapan berakhir. Kapan sistem terkirim mulai dan kapan berakhir. Dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Jadi kita harus mengecek simbol itu betul-betul terkirim apa tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat diagram balok teknik digital. Nah, ini adalah contoh masukan yang masuk di sistem digital. Lalu dia keluar menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh simpelnya. Ini adalah contoh keluaran dari masukan yang ini. Ini dari masukan angka-angka ini. 0, 0, 0, 0, 01, 10, dan 11. Sehingga keluarlah seperti ini. Nah, ini adalah contoh diagram balok teknik digital. Dia masuk ke sini, ke sistem digital, terus keluarnya menjadi seperti ini. Ini adalah masukannya yang masuk di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemrosesan data digital. Jadi dia dari temperatur analog, dimensuring device menjadi analog, lalu dikonverter dari analog ke digital. Nah, ini menjadi digital ya. Terus diproses lagi menjadi digital proses, lalu diubah lagi, dikonverterkan dari digital menuju analog. Lalu dirubah lagi menjadi dimasukkan ke controller. Menjadilah adjust converter. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dasar teknik digital atau contoh-contoh yang bisa kita lihat di masyarakat. Ini adalah lampu binary digit nih seperti on off-nya seperti itu. Nah, ketika kita menekan tombol yang berbentuk yang berlambangkan 1, maka lampunya itu akan menyala atau on. Nah, ini jika kita menekan tombol yang berbentuk 0 atau yang bergambarkan 0, maka lampunya akan off. Ini adalah lambang electronic start, electronic charge, dan binary bit atau
binary digit atau bitnya. Dua keadaan yang mempresentasikan data. Nah, ini adalah contoh gambar yang mempresentasikan data dari binary bit seperti itu. Nah, perkembangan digital itu sangat pesat dari zaman ke zaman. Nah, dari ini adalah contoh perkembangan transmitter atau in logic IC complexity. Nah, ini adalah contoh trennya dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960 dia terus berkembang sampai dia melakukan perkembangan yang pesat sehingga dari transmitter 5M get sehingga menjadi 400 M transmitter. Jadi perkembangannya sangat pesat. Jadi makin banyak transmitter yang digabungkan dalam satu IC. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan perkembangan memori juga sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970 masih menggunakan 60 kilobit. Nah, pada tahun 2010 sudah mencapai puncak 600 gigabytes. Nah, di tahun yang sekarang itu sangat berkembang sehingga sangat banyak bitsnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh grafik trends memori dan trends in logic IC complexity. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dari tabel ini. Nah, ini perkembangan transmitters dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun ini dia dari Pentium R ke Pentium 2, Pentium 3 sampai Pentium 4. Nah, sekarang kita masuki ke zaman Intel. Sekarang yang saya ketahui Intel i7 yang paling canggih. Nah, seperti itu. Dari tahun ke tahun pada awal tahun 1970. Nah, sekarang transmitter yang digunakan tahun ini mencapai 100 juta atau lebih dalam satu komputer. Nah, seperti itu dalam satu bentuk digital. Nah, seperti itu. Nah, ini perkembangan digital di frekuensinya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat pada gambar ini. Dari tahun ke tahun juga sangat meningkat. Nah, di puncaknya adalah pada tahun sekarang, pada tahun-tahun yang kita hidup ini sekarang. Frekuensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari Hz menjadi megahertz dan seterusnya seperti itu. Nah, ini hierarki rangkaian digital. Dari sistem ke medul ke gate, masuk ke sirkuit, lalu jadilah device. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat hierarkinya atau perkembangannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh NAND gate atau bisa kita sebut dengan perkembangan atau bisa kita sebut dengan gerbang logika, memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input output berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari kode angka yaitu 0 dan 1. Nah, ini kita bisa lihat contoh NAND gate atau gerbang logika. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini contoh fisiknya yang bisa kita lihat pada toko-toko elektronik. Seperti ini. Ini adalah contoh rangkaiannya. Nah, kita masuk ke struktur IC. Nah, struktur IC adalah sangat kompleks, baik dari sisi topografi, permukaan, maupun komposisi internalnya. Masing-masing elemen pada suatu piranti mempunyai arsitektur 3 dimensi yang harus dapat diproduksi secara sama untuk setiap rangkaian. Masing-masing komponen merupakan struktur yang terdiri dari banyak lapisan. Masing-masing memiliki pola yang spesifik. Sebagian lapisan tertanam dalam silikon dan sebagian lagi menumpuk di atasnya. Proses fabrikasi IC memerlukan urutan kerja yang persis dan diperlukan desain rangkaian yang cermat. Pada saat ini, sebuah IC dapat berisi jutaan komponen.
komponen-komponen tersebut sedemikian kecilnya sehingga seluruh rangkaian hanya menempati luas area kurang dari 1 cm persegi. Wafer kristal silikon sebagai bahan awal berdiameter 10 cm sampai 30 cm sehingga pada permukaan wafer ini dapat dibuat puluhan sampai ratusan rangkaian lengkap. Untuk produksi massal bahkan ratusan wafer dapat sekaligus digunakan dalam suatu proses fabrikasi secara bersamaan. Tentu saja ini sangat menguntungkan dari sisi biaya dan tenaga yang kita gunakan. Namun demikian sebelum sampai pada tingkat produksi massal, serangkaian proses pengujian berbagai langkah produksi harus dilakukan dengan cermat. Secara garis besar, proses pembuatan silikon kristal wafer dapat dijelaskan pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat ini prosesnya dari impact dan test wafer, saw and dice wafer, sparta dice. Nah, ini kita bisa lihat proses-prosesnya sehingga menjadilah calibrate and final test. Ini adalah hasil akhir yang didapatkan dari proses pembuatan IC. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.